Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salis Mas Muhammad. Saya dari kelas 10 TKJ 1. Nah, di sini saya akan membahas tentang basic Cisco. Nah, di sini ada yang namanya remote Cisco real device, yaitu ada switch atau router real device, lalu ada kabel konsol, PC atau laptop, dan port konsol. Nah, di sini ada yang namanya juga konsol kabel. Nah, bisa kita lihat di sini ada konsol port RJ45 yang terhubung ke PC. Lalu ada AC power connector yang mengirimkan listrik untuk power si router ya. Nah, di sebelah kiri di sini ada aplikasi remote yang biasa kita gunakan, yaitu putih. Nah, kita akan lanjut ke basic configuration. Nah, di dalam basic configuration ini yang pertama ada user exec mode, yaitu tanda promptnya switch tanda panah. Nah, user exec mode ini yaitu adalah perintah dasar, itu tidak bisa dikonfigurasi, tidak bisa konfigurasi di dalam user exec mode ini. Nah, lanjut kita akan ke privilege exec mode, yaitu tanda promptnya switch hashtag. Nah, privilege exec mode ini itu adalah perintah penting seperti show running config. Jadi kita bisa melihat status ya di privilege exec mode ini. Nah, bagaimana cara masuk dari user mode dengan enable? Nah, jadi jika kalian ingin memasuki privilege exec mode ini, kalian tinggal ketik atau komen yaitu enable ya. Nah, seperti itu. Kita akan masuk ke global configuration mode. Jadi global configuration ini adalah tempat untuk konfigurasi sistem umum yang ditandai dengan promptnya itu adalah switch config hashtag. Nah, jadi jika kalian ingin mengkonfigurasi, nah kalian bisa di global configuration mode ini. Kita akan lanjut ke sub configuration mode. Nah, di sini ada yang namanya switch config if atau untuk interface. Jadi kita bisa memasukkan IP ke interface FA 0/0. Jadi untuk memasukkan IP ke si router ya yang terhubung ke apakah interface FA 0/0 atau FA 1/0. Nah, seperti itu. Nah, ada juga yang namanya switch config line, yaitu untuk konfigurasi line atau mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Nah, kita lanjut juga ada yang namanya konfigurasi nama host atau host name ya. Kita bisa merubah nama dari host tersebut. Lalu ada konfigurasi password enable dan ada juga konfigurasi message of the day yaitu banner. Nah, di sini juga ada konfigurasi password console. Jadi jika kalian ingin memasang mod, kalian bisa menggunakan konfigurasi password console ini. Tapi ini tuh hanya opsional ya. Nah, di sini juga ada yang namanya konfigurasi password VTY, yaitu telnet atau SSH. Jadi konfigurasi password VTY ini adalah bagaimana cara kalian untuk meremote ya. Jadi kalian jika ingin meremote, kalian gunakan konfigurasi password VTY ini. Nah, yang terakhir di sini ada konfigurasi simpan konfigurasi. Nah, di dalam cek konfigurasi juga ada cek stats interface, ada cek konfigurasi aktif, ada juga cek password tersandi. Jadi cek password ini ada yang tersandi, ada yang terlihat dan ada yang berupa kode. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada juga yang namanya konfigurasi IP address, yaitu konfigurasi interface dan IP address. Jadi konfigurasi interface dan IP address ini hanya bisa pada router atau switch layer 3. Jadi tidak bisa di yang lainnya ya. Di konfigurasi interface dan IP address ini hanya bisa pada router atau switch layer 3. Nah, bisa kalian lihat ini adalah bagaimana cara mengkonfigurasi VLAN, dan ini bagaimana cara memasukkan IP address. Dan untuk komen yang terakhir di paling bawah ini adalah bagaimana cara menyalakan si interface tersebut. Nah, sini kita akan lanjut ke aplikasi Cisco-nya, yaitu dengan kita mencoba apa yang kita tadi pelajari ya, seperti sub interface, lalu mengubah hostname, menambahkan password dan lainnya ya. Kita akan lanjut ke aplikasi Cisco-nya. Nah, di sini saya akan mengimplementasikan bagaimana cara kita membuat basic configuration ya. Nah, di sini kita tambahkan router terlebih dahulu, switch, lalu ada router. Nah, di sini kita tinggal hubungkan saja antara switch dan router ini. Ini kita akan masuk ke router terlebih dahulu, lalu kita tunggu.
Nah, di sini kita ketik no. Nah, enter. Nah, di sini kita sudah masuki yang namanya user accept mode ya. Nah, untuk kita berpindah ke privilege mode dengan komen enable. Nah, untuk komen enable ini kalian bisa mempersingkatnya dengan menggunakan 3 huruf paling depan, yaitu INA. Nah, seperti ini kalian tinggal enter, lalu kalian akan masuk ke privilege mode. Lalu kita akan menggunakan komen conf t atau konfigurasi terminal ya. Kita akan mempersingkatnya akan lebih mudah untuk masuki global configuration. Kita enter. Nah, di sini kita sudah memasukinya dan kita akan lanjut bagaimana cara kita membuat atau mengkonfigurasi hostname dan password. Untuk hostname di sini kalian tinggal ketik atau komen hostname lalu namanya bebas RT. Nah, ini untuk saya. Nah, saya mulai RT. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa sudah berubah ya hostname-nya. Untuk password biasanya kita menggunakan enable secret. Nah, seperti ini. Lalu untuk passwordnya 123 saja. Nah, enter. Ini sudah masuk ya. Sekarang kita akan lanjut ke yang namanya interface atau penambahan IP pada router ini. Kita akan masukinnya itu dengan cara interface atau bisa disingkat INT lalu FA 0/0. Lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah masuki config if. Kita tinggal menambahkan IP address-nya saja. 192.168.1.1. Untuk subnet hostnya 255.255.255.0. Enter. Nah, kita bisa lihat router ini itu belum nyala ya, padahal jika bisa kalian ketahui bahwa router ini sudah terhubung ke kabel power. Nah, bagaimana cara kita menyalakannya? Itu dengan cara no shutdown. Oh, di sini kurang ya. Shutdown, enter. Nah, bisa kalian lihat di sini routernya itu sudah menyala. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana konfigurasi IP address pada switch layer 3. Di sini kita tambahkan dulu switch, yaitu switch multi layer. Di sini sudah ada. Ke CLI, lalu kita tunggu sama halnya seperti router. Nah, ini kita tinggal ketik no lalu enter, sama halnya seperti di router ya. Masuk user terlebih dahulu, user access mode, lalu enable. Kita masuk ke privilege, lalu conf t untuk konfigurasi global. Sini kita akan mencoba masuk ke interface-nya, yaitu 0/1 ya, untuk contoh di multilayer switch ini. Nah, di sini kita sudah masuki config if. Kalian bisa langsung masukkan IP address-nya sama halnya dengan router. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan yaitu yang namanya VLAN. Namun di multi layer switch ini jika ingin menambahkan VLAN sangat mudah ya. Kalian tinggal ketik interface interface VLAN 10. Nah, sini kalian sudah masukinya. Kalian tinggal menambahkan IP-nya untuk VLAN. Nah, tapi jika kalian ingin mencoba menambahkan VLAN pada router itu berbeda. Dengan cara pertama-tama kita akan coba exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita ke konfigurasi global. Lalu kita akan ketik yang namanya enter FA 0/0.10 karena VLAN-nya 10 ya. Sesuai saja. Apakah VLAN-nya 10 atau 20 itu bebas. Kita enter. Nah, di sini itu kita belum bisa mengkonfigurasi IP address pada VLAN ini karena kita harus membuat VLAN-nya terlebih dahulu di switch. Kita akan masuk ke switch lalu ke command CLI. Sini kita enter. Enable terlebih dahulu. Lalu konfigurasi terminal. Dan di sini kalian tinggal ketik VLAN 10. VLAN 10. Oh, VLAN 10. Nah, seperti ini. Karena kalian sudah membuat VLAN-nya, kalian tinggal lanjutkan saja di router. Kita akan tab. Nah,
Ini sudah masuk ke config sub if untuk VLAN ya. Kita akan ketik yang namanya encapsulation dot 1Q10. Nah, jika sudah gini, kalian tinggal masukkan saja IP addressnya. Itu 10.10.10 untuk subnetnya 255.255.255.252. Enter. Nah, mungkin segitu saja untuk video implementasi saya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.